$2.500 itu kan sekitar 5 juta cuman. Nah, terus kamu naik pesawatnya pakai apa gitu loh? Kamu mau hidup di mana? Sedangkan paspor kamu itu berada di Pegadaian, terus kamu mau nebusnya pakai apa gitu? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat mau libur. Sebelum kita berangkat, kita menuju lift dulu sahabat ya. Jangan lupa sebelum melakukan aktivitas apapun, kita mengucapkan bismillah dan kita bersolawat ya. Oke, sebelum kita berangkat sambil menunggu lift ya, kita salawatan dulu sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askini stalini dalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askini stalini dalimin. Wa akhrijna min baini salim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat ya, kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari akhir kita akan mendapat syafaan dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, bagaimana kabar sahabat semua? Saya doakan sahabatku yang lagi sakit ya, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan, dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga sahabat akan selalu mendapat kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini saya mau weekend ya. Saya ini ingin bertemu dengan sahabat saya. Tapi sebelumnya kita nongkrong dulu di sini nih, di Taman Heng Facun ya. Nah, di sini tempat mainan anak-anak. Nah, kita nongkrong di sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sambil menunggu sahabat saya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini dulu. Kita sharing sahabat ya. Kita berbagi sharing, kita berbagi pengalaman ya, agar kita selalu termasuk orang-orang yang selalu beruntung ya. Jadi kita saling mengingatkan begitu. Oke, sekarang saya berada di tempat mainan anak-anak di sini. Kita nongkrong dulu sebentar sambil menunggu sahabat saya ya sahabat ya. Jadi di sini kita sharing dulu. Karena masya Allah terkadang itu mau kasihan ya bagaimana ya. Kita saling di sini itu sama-sama pekerja migran ya. Jadi bagaimana penderitaan sahabat saya itu kita itu bisa sama-sama saling merasakan. Tapi kalau sudah kejadian kita mau menolong juga gak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Paling kita itu cuma ngasih sharing aja, kita cuma ngasih semangat ya, kita ngasih support ya ke sahabat-sahabat kita. Jadi di sini saya mau bercerita tentang TKW ya, karena memang background saya adalah seorang TKW. Saya ingin berbagi cerita nih ya. Jadi banyak banget ya sahabat kita yang dari Indonesia ya. Kebanyakan memang mayoritas itu di Indonesia. Kalau Filipina jarang-jarang banget ya kita mendengar, atau memang kita jarang bergaul dengan, bahkan tidak pernah bergaul dengan orang Filipina ya. Jadi kita nggak pernah tahu ceritanya bagaimana. Cuma dengar-dengar itu mesti mbak-mbak Indo ya, yang selalu terjebak dengan adanya Pegadaian. Miris banget.
Ini ada suatu cerita yang benar-benar amazing. Saya tuh denger aja itu otak saya itu serasa seperti kayak udah dull blank, kayak nggak bisa berpikir kayak gitu sahabat. Jadi ceritanya begini, sahabat kita itu di Hong Kong ya, itu baru 10 bulan, bayangin. Beliau baru 10 bulan di Hong Kong. Padahal kita masuk ke Hong Kong itu kita ada potongan gaji selama 6 bulan loh ya. 6 bulan kita baru dipotong. Jadi kalau misalnya gaji standar itu 4.730 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah 4.730, karena memang alhamdulillah gaji saya di sini di atas standar, jadi saya nggak begitu paham. Pokoknya rata-rata seperti itu ya, 4.730. Itu dipotong itu sekitar 2.000 lebih. Berarti kan kita menerimanya nggak ada separuh ya, gitu. Jadi cuma 2.000 berapa gitu. Dan sahabat kita itu di sini 10 bulan, baru 10 bulan sudah ngutang ke 5 bank. Nggak tahu itu caranya bagaimana, yang jelas itu yang saya dengar itu salah satunya juga paspor, visa. Masya Allah, heran saya, kok seberaninya gitu loh, kita hidup di negara orang, wah, paspor, visa dan lain sebagainya, KTP itu adalah nyawa kita gitu, kok bisa gitu dilepas dari tangan kita. Habis gitu baru dia unyu-unyu loh, 10 bulan loh ya, habis potongan barusan kan, 6 bulan dia kena potongan kan, kok beraninya gitu loh ngutang sampai ke 5 titik bank. Masya Allah. Ini saya ingatkan sahabat ya, ya bukannya bagaimana, apapun masalah yang terjadi sama kita itu sebenarnya awalnya itu berasal dari diri kita sendiri. Itu sahabat percaya apa tidak, terserah, monggo. Yang jelas kalau kita itu berpikir secara jernih ya, kita lagi duduk merenung kayak gitu, masalah yang timbul di diri kita ya, itu selain memang itu ujian dari Allah ya, memang itu awalnya itu berasal dari kita sendiri. Kita baik-baiklah di negeri orang, kita bekerjalah sesuai dengan kriteria yang harus kita kerjakan gitu. Waktunya kita kerja ya kerja, waktunya kita liburan, waktunya gajian ya gajian, main sama temen, udah selesai gitu aja. Jangan aneh-aneh ya. Jadi biar kita itu tetap aman gitu. Walaupun kita di sini berpuluh-puluh tahun di negeri orang, tapi tetap aman sampai kita itu pulang lagi ke Indonesia gitu loh sahabat. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke mbak-mbaknya tadi. Baru 10 bulan sudah ada hutang ke 5 titik bank. Totalnya ke semuanya itu sekitar 80.000 dolar Hong Kong. Itu kalau dirupiahkan sekitar 160 juta dalam waktu 10 bulan. Nah, setelah dia ketahuan, setelah dia nggak bisa bayar, nah otomatis pihak bank itu kan ngetok rumahnya majikan. Dan yang paling fatal sekali, mbaknya itu memakai tempat alamat majikan. Lah itu loh. Ini perlu diingat-ingat ya buat mbak-mbaknya, terutama yang baru masuk ke Hong Kong. Ya, atau ini pembelajaran buat yang mau masuk Hong Kong, untuk mbak-mbaknya ya pokoknya, itu jangan sekali-kali melibatkan urusan dirimu itu, urusan pribadi jenengan itu sama alamatnya majikan. Itu bisa bikin fatal nasib kita ya. Nah, setelah kejadian itu otomatis pihak bank, dirimu kan enggak ya, pihak bank otomatis ketok rumah majikan tahu. Nah, dari situ majikan akhirnya kan benci. Sedangkan dirimu di situ datang masih unyu-unyu, bahasa juga belum benar-benar menguasai ya. Masih AIU disuruh ambilin tisu, diambilin sama sendok. Gitu kan? Jadi tisu sama sendok itu kan bilangnya kan hampir sama. Jikang sama jikan ya. Jadi selisih tipis gitu kan. Itu aja dirimu belum mampu gitu loh, jangan bertingkah aneh-aneh lah. Itu aja udah ngebikin majikanmu tuh bete ya. Begitu malah dirimu mencoreng nama baik majikan, dan akhirnya mencoreng diri kamu sendiri, mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang kamu bawa di sini. Inilah yang membuat salah satu bobrok nama baik TKW Indonesia ya. Jadi tingkahnya mbak-mbak yang sangat Masya Allah barbar gitu loh ya. Bayangin loh, dirimu gaji misalnya 4730 itu kan cuma apa ya, kalau dikeruskan itu sekitar 9 juta loh, tapi dirimu punya utang sekian puluh juta. Oh my god, bener-bener saya itu blank ya, nggak bisa mencerna gitu loh, sampai otak saya itu sampai nggak bisa berpikir ya gitu, kok bisa gitu loh. Masya Allah. Jadi
Ya Allah, untuk sahabatku semua ya, ini pembelajaran ya. Pembelajaran untuk yang belum mengalami ya. Jadi jangan sampai kita mengalami hal-hal seperti itulah. Kita hidup di negara orang, nyawa kita itu adalah paspor, KTP, visa dan lain sebagainya. Habis itu semua sudah masuk ke Pegadaian. Sedangkan majikan tahu Anda di interminate. Interminate berarti kan jenengan harus keluar dari rumah majikan. Sedangkan jenengan kalau mau kemanapun, ke bandara, ke imigrasi atau apapun, itu kan paspor Anda itu tuh kuncinya. Dan sedangkan itu nggak ada di tangan Anda. Jenengan dapat gaji jenengan dari kerja dari majikan. Majikan sudah interminate kalian. Terus mau ngapain gitu loh? Kita sebagai teman nggak bisa untuk membantu, tuh nggak bisa. Bisanya cuma mendoakan sama menyayangkan, cuma itu aja. Kasihan sekali gitu. Terus bagaimana coba? Ada yang miris banget. Setelah dia diinterminate dari majikan, di total ya, kan dia baru unyu-unyu di majikan ya. Jadi itu cuma dapat totalan itu apa untuk uang pesangon ya, itu cuma $2.500. $2.500 itu kan sekitar 5 juta cuman. Nah, terus kamu naik pesawatnya pakai apa gitu loh? Kamu mau hidup di mana? Sedangkan paspor kamu itu berada di Pegadaian, terus kamu mau nebusnya pakai apa gitu? Masya Allah, saya sungguh miris, kasihan ya, kasihan, miris sekali gitu loh. Bagaimana gitu? Sedangkan kita saja nggak ada masalah apa-apa ya, kita liburan cuma pegang uang 2.000 aja udah tengok sana tengok sini gitu. Nah, terus dirimu loh udah diinterminate, dikeluarin dari rumah majikan, cuma punya uang 2.500. Terus mau ngapain gitu loh, harga tiket aja 4.000 lebih. Oh my god. Jadi begitulah sahabat ya, sharing kita untuk kali ini. Benar-benar ini saya sharingkan untuk sahabat kita, terutama para TKI ya, khususnya para TKI. Kita berhati-hati di negara orang. Sekali lagi, paspor, KTP ya, visa itu jangan sampai lepas di tangan kita, apalagi dipinjamkan ke orang, apalagi untuk pinjam ke bank, Pegadaian kayak gitu. Masya Allah, na'udzubillah, jauhkan diri kita dari segala hutang, please deh. Aduh, kita apa ya, kita hidup sama-sama di negara orang. Kalau dengar kayak gini tuh bener-bener kasihan, tapi kita itu nggak bisa nolong gitu loh, karena emang keadaan gitu. Kita di sini sama-sama ikut orang gitu ya. Jadi please ya, ini untuk apa, pembelajaran untuk kita semua. Jadi baik-baiklah di negara orang, jaga diri ya, jaga nama baik semua, nama baik diri kita sendiri, nama baik keluarga, nama baik terutama bangsa Indonesia ya. Kita adalah orang Indonesia, kita datang di sini itu sebagai pendatang loh, kita sebagai orang asing di sini gitu. Jadi tolong ya, ini untuk pembelajaran mbak-mbaknya yang lain ya. Kita di sini baik-baik, kita waktunya kerja, waktunya kita main, liburan, pulang, udah selesai, nggak usah mengenal orang yang aneh-aneh kayak gitu ya. Mungkin pagi ini cukup sampai di sini dulu, karena saya juga sudah dinanti sama sahabat saya ya. Ini sudah WA dia. Semoga bermanfaat sahabat ya. Jadi sekali lagi, jaga semuanya baik-baik di negeri orang ya. Niat kita pergi ke luar negeri ingin membantu beban keluarga ya. Jangan sampai kita justru malah menambah beban keluarga kita yang ada di Indonesia, mencoreng nama baik bangsa dan lain sebagainya. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya HP smart, jadi otak kita tolong disematkan sedikit. Jangan, ya Allah, kita ikut sedih loh sahabat ya, beneran kita ikut sedih. Dan saya doakan semoga mbak-mbaknya ya yang di luar sana yang sedang mengalami seperti hal yang saya ceritakan diberikan ketabahan, kesabaran. Ini adalah pembelajaran yang sangat amat berharga untuk kalian. Jangan sekali lagi yaitu jauhi yang namanya hutang ya sahabat ya, apalagi kita di negeri orang. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semua. Salam bahagia. Happy weekend.